Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Putri Devi Lestari dengan NBI 12219000048 dari Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama yaitu definisi kerangka konseptual akuntansi menurut FASB 1978, yakni suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan dan peran menurut FASB. Yang pertama, membimbing FASB dalam menetapkan standar-standar akuntansi. Yang kedua, penyediaan kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hal standar akuntansi yang berkaitan belum tersedia. Menentukan batas-batas pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat yaitu mempertinggi daya banding laporan keuangan. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman dan keyakinan para pemakai laporan keuangan. Sedangkan menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia digunakan sebagai acuan yang pertama Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua yaitu penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama ada kerangka konseptual, yang kedua ada tingkatan pertama yaitu tujuan dasar, yang ketiga ada tingkat kedua yaitu konsep dasar, dan yang terakhir ada tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual merupakan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Adapun beberapa kebutuhan kerangka konseptual. Yang pertama, yaitu pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang akan dibangun. Yang kedua, yaitu memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu tingkat pertama tujuan dasar. Tujuan memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang yang potensial, memberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua yaitu konsep dasar. Terbagi menjadi dua, yang pertama kualitas dasar, yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Pada kualitas dasar, terdapat dua bagian. Yang pertama, relevansi, yaitu salah satu dari dua kualitas yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu penyajian jujur, yang berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada peningkatan kualitas, di mana membedakan informasi yang berguna dan tidak berguna. Nah, untuk tingkat ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Pada konsep ini ada tiga yaitu asumsi, prinsip, dan kendala. Nah, di sini tingkat ketiga yaitu asumsi. Yang pertama, economic entity. Perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Ada going concern, di mana perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Selanjutnya, ada monetary unit, yaitu semua transaksi dicatat dengan satuan uang saat transaksi terjadi. Yang terakhir, ada time period,
di mana perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Selanjutnya, tingkat ketiga prinsip. Yang pertama ada pengukuran, di mana biaya perolehan umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Lalu ada historical cost, di mana semua transaksi dicatat saat transaksi itu terjadi dan dicatat dengan harga pertukaran. Yang terakhir ada fair value, yaitu transaksi dicatat pada harga sekarang. Yang terakhir ada tingkat ketiga, kendala. Kendala biasanya terjadi pada biaya. Biaya penyajian informasi harus sebanding dengan manfaat penyajian informasi tersebut. Dan untuk materialitas, penyajian informasi keuangan harus mutlak dilakukan dengan benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.